Saya berasal dari gerakan sastra di ruang publik yang biasanya kita baca karya-karya sastra penulis kabar di AMI biasanya bersama Bang Ahmad Sofyan. Kali ini saya ingin membacakan satu cerita, satu cerpen dari buku Kalantika karya Hairil Effendi. Sebelumnya saya mohon maaf kepada senior saya, Abang Cecep, karena mungkin saya agak deg-degan nih di sini nih karena ada guru saya, Bang Don, ada senior saya, Bang Cecep, ada senior juga itu Bang Rikas, Masya Allah. Deg-degan saya di sini. Jadi mohon dimaklumi kalau kiranya kurang berkenan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalantika. Alkisah di masa lalu, ketika pintu langit masih terbuka, kehidupan manusia di bumi ini masih sangat sederhana. Tubuh manusia waktu itu besar-besar, tinggi-tinggi, tapi mereka hidup dalam keadaan yang sederhana, keadaan yang susah. Mereka belum memiliki pakaian seperti sekarang. Mereka hanya menutupi tubuh mereka dengan daun-daun atau kulit kayu. Yang ditutupi pun hanya bagian-bagian tertentu saja. Pada masa itu, makanan mereka pun sembarangan. Asal ada daun-daun yang tidak membuat mabuk, dimakan. Akar-akar kayu yang lembut, dimakan. Buah-buahan hutan, dimakan. Begitu juga macam-macam binatang yang ada di hutan, mereka buru dan tangkap untuk dimakan. Setelah mencari makan, mereka masuk ke dalam gua-gua. Waktu itu hidup mereka di gua-gua. Pokoknya sederhana sekali hidup mereka. Suatu hari ada anak dewa yang turun ke bumi. Dia turun melalui batang cekur. Zaman dulu batang cekur itu tinggi-tinggi sampai menyentuh langit tempat para dewa tinggal. Anak dewa itu turun dan turun dari kayangan. Dari langit sana, akhirnya sampai ke bumi. Lalu dilihat-lihatnya kehidupan di atas dunia ini, di bumi ini. Heran dia melihat kehidupan manusia yang sangat sederhana itu. Setelah lama melihat-lihat keadaan di bumi, dia naik lagi. Keesokan harinya, secara diam-diam, dia turun lagi ke bumi melalui batang cekur. Bapak ibunya tidak tahu kalau dia sering turun ke bumi. Begitu juga kakak-kakaknya, tidak tahu. Sesampainya di bumi, dia lalu mendekati manusia-manusia di bumi. Dia mulai berkawan dengan anak-anak manusia yang sebaya dengan dirinya. Dia bermain-main dan bercengkrama. Setiap hari anak dewa itu turun naik ke bumi dan ke kayangan. Dia merasa senang bermain dengan kawan-kawan barunya di bumi. Suatu hari ketika tengah bermain, anak dewa ini melihat kawan-kawannya memakan daun-daun, akar-akar kayu, atau apa saja yang dapat dimakan. Dia heran. Anak dewa ini laki-laki, namanya Kalantika. Jadi, Kalantika ini heran melihat kawan-kawannya memakan makanan yang tidak
nasi. Apa itu nasi? Kami di sini tidak makan nasi. Inilah makanan kami ini. Daun-daun, akar-akar kayu, buah-buah hutan. Ada juga daging babi, rusa, dan binatang-binatang lain. Oh, kalau kami di Kayangan makan nasi, katanya lagi. Enak kan nasi? Tanya kawan-kawannya. Oh, enak sekali, jawab Kalantika. Suatu hari, Kalantika turun lagi ke bumi. Sebelum turun, dengan sembunyi-sembunyi, dia masuk ke gudang penyimpanan beras bapaknya. Lalu diambilnya padi sebuah. Waktu itu bentuk padi tidak seperti sekarang, kecil-kecil, halus-halus. Zaman dulu padi itu besar-besar, kira-kira besarnya seperti buah kelapa. Diambilnya sebuah, lalu disembunyikannya di dalam kulit kemaluannya. Kalau zaman sekarang anak-anak disunat jadi kulitnya hilang, tidak dapat menyimpan beras. Jadi Kalantika menyimpan beras dalam kulitnya. Lalu Kalantika dengan sembunyi-sembunyi turun ke bumi melalui batang cikur. Sampainya di bumi, padi itu diperlihatkan kepada kawan-kawannya. Ini loh padi, kata Kalantika kepada kawan-kawannya. Oh, coba aku lihat, kata salah seorang kawannya. Lalu diambil, dipegang, dilihat-lihat. Oleh kawan yang lain, padi itu lalu dipukul-pukul dengan kayu. Jangan dipukul, cegah Kalantika. Tapi rupanya terlambat. Padi yang tadinya besar seperti buah kelapa itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil seperti padi yang ada sekarang. Bagaimana memakannya? Tanya kawan-kawannya. Oh, padi ini tidak dapat langsung dimakan, jawab Kalantika. Lalu bagaimana? Padi ini harus ditanam dulu. Kalau dia sudah tumbuh nanti, dia menjadi banyak, beranak pinak. Kalau sudah besar, sudah berisi, sudah masak, kulitnya menguning, baru diambil. Setelah dipanen dan ditumbuk, barulah menjadi beras. Beras itulah yang dimasak untuk dimakan. Kata Kalantika menjelaskan kepada kawan-kawannya. Lalu mulai hari itu manusia-manusia di bumi menanam padi. Mula-mula sedikit, benih padi yang dibawa Kalantika ditanam. Dibuatlah tempat persemaian kecil. Ternyata tumbuh subur. Setelah cukup besar, lalu manusia-manusia di bumi membuat ladang kecil mengikuti saran Kalantika. Mereka menebang kayu-kayu, membersihkan turun-turun, membersihkan semak belukar. Lalu setelah itu mereka membuat saluran air agar tanah ladang mereka tidak keras. Setelah itu mereka menugak, membuat lubang-lubang untuk menanam padi. Setelah menugak, barulah mereka menanam padi. Begitulah kerja manusia setelah mendapat benih padi dari Kalantika. Padi mereka tumbuh subur, bagus. Mereka tidak lagi makan daun-daun, ranting-ranting, dan akar-akar kayu yang buruk. Mereka sudah memakan nasi. Cara menanam nasi pun diajarkan oleh Kalantika. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, ladang padi manusia semakin besar, semakin luas. Jadi makin banyak pohon-pohon kayu besar yang ditebang, membuka lahan baru untuk menanam padi. Pohon-pohon, dahan-dahan, dan ranting-ranting kayu serta semak belukar harus dibakar. Api pembakaran kayu-kayu itu dapat digunakan untuk mengurangi keasaman tanah. Makanya orang-orang di Kalimantan ini berpindah-pindah berladangnya. Karena kalau abu hasil pembakaran sedikit, tingkat keasaman tinggi sehingga tanah tidak subur. Karena semakin luas dan semakin luas, maka ketika musim berladang, orang-orang di bumi membakar tumpukan kayu, ranting-ranting, dan semak belukar dalam jumlah yang besar juga.
Lalu asap bakaran itu tadi, kayu-kayu, ranting-ranting, dan semak belukar membumbung ke angkasa sehingga sampailah di kayangan. Lalu dewa dikasih kayangan risau dengan banyaknya asap yang masuk ke kayangan. Dewa kepanasan karena kiriman asap dari bumi. Mengapa banyak asap masuk ke kayangan ini? Kata dewa bicara sendiri. Dari mana datangnya? Lalu dilihat-lihat, bisa dicari. Wah, ini asap dari bumi sana, kata dewa kemudian. Mengapa manusia membakar kayu, ranting, dan semak belukar? Mereka membuat apa? Lalu dewa di kayangan menyelidiki, dipantau di sana, dipantau di sini. Ternyata manusia membuka ladang untuk menanam padi. Loh, kok manusia menanam padi? Selama ini kan mereka memakan kayu-kayu buruk. Dari mana mereka mendapat bibit padi? Kata dewa. Lalu dewa marah. Dikumpulkannya anak-anaknya, ditanyainya satu-satu. Akhirnya Kalantika mengakui perbuatannya. Mengapa kau berikan bibit padi kepada manusia? Hanya dewa kepada Kalantika. Aku kasihan, Pak, jawab Kalantika. Kalantika, kau telah berbuat lancang. Mulai saat ini kau kukutuk menjadi batu. Lalu Kalantika menjadi sebongkah batu. Dewa kemudian mengambil batu itu dan melemparkannya ke angkasa. Rupanya setelah dilemparkan ke angkasa, batu itu bersinar. Jadilah batu itu menjadi bintang Kalantika. Cahayanya terang, terutama saat-saat kita manusia mulai menanam padi. Setelah melemparkan anaknya, dewa masih marah dan mencari-cari tempat anaknya turun ke bumi. Setelah dicari ke sana kemari, akhirnya didapatinya batang cekur yang biasa digunakan Kalantika. Lalu batang cekur itu ditepaknya, ditamparnya. Hidup lepet kau di bumi sana, kata dewa. Lalu batang cekur itu pun dalam sekejap menjadi pendek, lengket, melepet, batangnya kecil-kecil, tidak lagi tinggi sebagai sedia kala. Itulah sebabnya cekur berkhasiat, karena dia menjadi tangga tempat Kalinta turun naik ke bumi dan kayangan. Dia berkhasiat karena sudah kena tangan dewa. Walaupun pohonnya kecil, tapi khasiatnya banyak. Untuk obat-obatan, untuk jamu, untuk bumbu masak, dan lain-lain. Adapun Kalantika, lama-lama manusia di bumi tahu bahwa Kalantika sudah dikutuk oleh bapaknya menjadi batu. Kalantika yang dilemparkan bapaknya ke angkasa menjadi bintang Kalantika. Maka orang-orang di Kalimantan selalu menunggu kemunculan bintang Kalantika. Kalau bintang Kalantika sudah muncul, barulah mereka mulai menanam padi. Demikianlah ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.